Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Septianingrum dari Departemen Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mekanika Fluida, serta strategi pembelajaran yang saya terapkan. Mekanika Fluida merupakan cabang ilmu dasar yang mempelajari perilaku fluida, baik saat diam maupun bergerak, serta interaksinya dengan lingkungan sekitar. Mata kuliah ini memiliki peranan penting dalam berbagai bidang keteknikan, seperti sistem energi, perpipaan, aerodinamika, dan lain sebagainya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan teori mekanika fluida, menerapkan teori mekanika fluida dalam permasalahan industri, serta mendesain mesin-mesin fluida dan mampu mengkomunikasikan hasil kerja dalam mekanika fluida. Saya menyampaikan materi perkuliahan secara tatap muka interaktif didukung dengan platform Learning Management System yang disediakan oleh ITS atau yang kami sebut sebagai ITS Classroom. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain melalui kuliah interaktif dengan bantuan media visual, diskusi kasus nyata, serta simulasi sederhana dan demonstrasi aliran fluida. Interaksi dengan mahasiswa sangat saya tekankan melalui berbagai pendekatan seperti tanya jawab langsung saat kuliah, diskusi kelompok, studi kasus, serta presentasi hasil analisa masalah keteknikan. Teknik penilaian dilakukan menggunakan rubrik berbasis capaian pembelajaran yang mencakup kemampuan pemahaman konsep. Teknik penilaian dilakukan dengan menggunakan rubrik berbasis capaian pembelajaran yang mencakup kemampuan pemahaman konsep, penerapan rumus, ketepatan penyelesaian soal, serta komunikasi hasil analisa secara tertulis maupun lisan. Melalui pendekatan pembelajaran yang saya rancang, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori mekanika fluida, tetapi juga memiliki keterampilan analisis, kemampuan pemecahan masalah, dan pemahaman konteks aplikasi teknik secara utuh. Terima kasih telah menyimak bagian pertama dari video ini. Mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pembelajaran di kelas. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini pertemuan pertama untuk mata kuliah mekanika fluida. Nah, jadi hari ini materinya tidak terlalu berat. Kita akan belajar terkait apa sih mekanika fluida, kemudian bagaimana kita membedakan fluida itu kategorinya ada apa saja. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, mungkin ini kita lihat dulu. Di mekanika fluida ini kita nanti belajar apa saja. Jadi, yang pertama kita akan belajar terkait konsep dan kategori dari aliran fluida. Kemudian kita akan belajar terkait dengan fluida statik. Kemudian kontrol volume. Nah, kontrol volume ini sebetulnya diulang-ulang terus, mulai dari termodinamika kita belajar kontrol volume, kemudian mekanika fluida belajar kontrol volume. Nanti kita di perpindahan panas itu sebetulnya kita juga menganalisa melalui kontrol volume. Kemudian ada dua hal nanti ya, ada dua equation, ada yang integral form. Kita menggunakan persamaan integral untuk menyelesaikan problem terkait dengan mekanika fluida. Kemudian ada differential formulation, ini persamaan diferensial. Kita pakai persamaan diferensial. Nah, kemudian ada internal flow, external flow, dan turbomachinery. Jadi untuk yang berwarna biru ini nanti akan kita bahas sebelum ETS. Kemudian yang tidak ada birunya nanti kita akan bahas setelah ETS. Jadi kalau internal flow dan external flow itu nanti kita berbicara terkait piping. Menurut kalian piping itu internal atau eksternal? Internal flow. Kalau external flow contohnya turbin, pesawat, itu external flow. Turbomachinery, ada bayangan apa itu turbomachinery?
fluid mechanics. Kemudian ini objektif untuk perkuliahan hari ini, jadi kita akan belajar the basic konsepnya apa sih dari fluid mechanics ini, kemudian tipe fluidanya. Tipe fluida itu adalah apa saja sih, termasuk nanti kita akan belajar pengertian dari fluida itu apa. Kemudian modeling engineering problem. Nah, praktikalnya kita belajar teorinya itu kan betul-betul harus sangat kuat kita harus betul-betul kuatkan teorinya. Nanti prakteknya keluar dari kampus biasanya kita sudah pakai tools. Kalau kalian tahu CFD, COMSOL dan sebagainya, itu adalah kita pakai tools untuk menyelesaikan problem mekanika fluida. Tapi dasar dalam menggunakan tools itu tetap teori-teorinya. Makanya sehingga nanti kalau kalian belajar ini ya, jangan hanya nanti kita bisa pakai tools, jadi kita tidak perlu memahami terlalu dalam konsepnya. Justru kalau tidak paham konsepnya terlalu dalam, biasanya representasinya akan menjadi salah. Saya punya video ini. Menurut kalian, mekanika fluida dipakai di mana dari video ini? Dipakai untuk badinya, mendesain badinya. Surface badinya harus saya desain seperti apa? Harus apa namanya? Kayaknya sudah mulai tahu Mak. Saya mau ngomong apa tapi nggak tahu istilahnya. Harus streamline, mengikuti aliran. Kalian tahu nggak kenapa truk kontainer ya, biasanya di atasnya itu biasanya ada semacam lekukan ke atas di atas kontainernya. Untuk apa sih? Mengurangi tekanan, atau dalam bahasa kami mengurangi hambatan udara. Kenapa mobil balap itu bentuknya pasti tipis begini? Tidak ada yang kotak. Tidak ada mobil pickup dipakai untuk mobil balap ya? Karena kalau kita bentuk streamline begini, maka hambatannya akan menjadi lebih kecil. Kenapa orang berenang itu kalau biar cepat dia posisinya begini ya tangannya? Yaitu dalam rangka dia mengurangi hambatannya. Lah, teori yang semacam ini nanti kita akan bahas di mekanika fluida, terutama di aliran eksternal. Desain dari aircraft, jelas bagaimana kita mendesain foil pesawatnya, bagaimana kita mendesain bentuk pesawatnya, itu adalah mekanika fluida. External flow juga. Nah, kemudian ada yang menarik, kapal. Menurut kalian atau begini, di kapal itu kan yang kalian tahu biasanya hampir semua kapal di Indonesia itu pasti dia bawahnya, hulnya itu kecelup ya, pasti kerendam di bawah di dalam. Tapi ada teknologi kapal yang sebetulnya tidak begitu baru, sudah cukup lama dikembangkan, tapi di Indonesia masih belum diimplementasikan. Namanya hydrofoil ship. Bedanya kapal hydrofoil ship itu di bawah hulnya, di bawah badan kapal itu dia punya airfoil. Ketika dia berjalan dengan kecepatan tertentu, kalau di pesawat airfoil atau sayap pesawat ini dipakai untuk mengangkatkan gitu, supaya dia bisa terbang. Sama di hydrofoil ship ada airfoil di bawah sayap, di bawah hulnya, di bawah badan kapalnya, itu dipakai dia untuk mengangkat. Biar apa sih kok diangkat? Biar mengurangi hambatan. Karena kalau kita berjalan di air, bandingkan dengan kita berjalan di udara, pastikan kalau di air lebih berat. Nah, konsepnya hydrofoil ship semacam itu. Jadi betul-betul badannya itu diangkat semua, tinggal foilnya aja yang kecelup di dalam air. Itu. Kemudian, nah ini desain turbin, jelas. Bagaimana kita mendesain si
bilah-bilah agar bisa mendapatkan daya lift maksimal, agar bisa kita dapat power yang maksimal. Semua jenis turbin, baik itu hydrokinetic, wind turbin. Ada yang tahu ini apa? Ini wind atau hydro? Ini hydro, tapi dia di laut. Kalau yang ini kita juga punya, begitu ya. Ini juga kita punya walaupun kecil-kecil. Kemudian, bagaimana building, bagaimana bangunan itu mempengaruhi pola aliran di sekitarnya. Kenapa ini penting? Salah satunya adalah untuk melihat pencemaran. Kalau misal saya punya satu pabrik di sini, dia kan biasanya buang limbah di udara ya, buang sisa gas di udara yang itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Kita bisa analisa itu gas arahnya kemana saja dengan teori mekanika fluid. Kalau ini dengan CFD biasanya. Nah, air conditioning, refrigeration system ini juga mekanika fluida. Nah, UTMH, kemudian, nah ini agak berulang nih, wind dan hydrokinetic turbin, kemudian naval. Kenapa kapal selam itu bentuknya pasti runcing mengerucut? Nah, itu juga kita apply mekanika fluida. Nah, jadi apa sih sebetulnya mekanika fluida itu? Jadi secara umum mekanika fluida itu terdiri dari dua kata, fluid dan mekanik. Kalau kita berbicara terkait dengan mechanics, dulu di SMA sudah belajar terkait mekanika, hukum Newton, oke? Betul ya? Hukum Newton 1, 2, 3 itu mekanik. Mekanik berbicara terkait bagaimana suatu benda itu bergerak atau diam, bergerak atau diam karena adanya pengaruh dari gaya. Jadi kalau di SMA dulu kalian belajar, oh ada balok ditarik dengan kecepatan dengan gaya sekian gitu ya, kemudian berapa sih kecepatannya? Di mekanika fluida sebetulnya kita juga mengaplikasikan hal yang sama. Kita akan memodelkan satu partikel fluida itu sebagai satu balok kecil gitu. Kemudian kita tarik dengan gaya tertentu. Nanti kita kalau belajar lebih dalam ada yang namanya body force, ada yang namanya surface force. Kemudian statik dan dynamic. Jadi mekanik sendiri akan mempelajari dua hal, yaitu statik dan dynamic. Statik itu diam, fluida statik. Dan dynamic ini adalah fluida yang bergerak. Kalau saya punya air di bendungan, itu statik atau dynamic? Statik. Kalau dynamic contohnya tadi kalau kita desain pesawat, kita desain bodi mobil itu dynamic karena fluidanya ikut bergerak. Nah, jadi fluid mekanik itu merupakan cabang ilmu yang dia mempelajari perilaku fluida dalam keadaan diam maupun bergerak dan interaksinya dengan solid dan boundaries gitu ya. Apa maksudnya interaksinya dengan solid tadi? Fluida yang bergerak itu dipengaruhi oleh geometrinya. Kalau kita punya geometri tertentu, kemudian dia bergerak di dalam fluida, maka dia akan punya efek yang berbeda-beda. Peluru sama bola, beda sekali efeknya. Kalau nanti kita berbicara lebih lanjut, maka CLTD-nya, koefisien lift-nya, koefisien drag-nya akan jauh berbeda. Nah, fluida itu apa? Apa yang membedakan fluida dengan solid? Fluida dengan solid. Kalau saya punya ini laser pointer, saya letakkan di atas meja, apakah dia akan tetap diam di situ? Iya. Kalau saya punya
switch, apa yang terjadi? Fluida akan berusaha untuk memenuhi ruang. Tapi kalau kalau solid tidak, dia ya udah bentuknya akan tetap begitu. Kalau kita aplikasikan gaya, kalau ini ujung permukaannya saya tarik, maka kalau solid selama belum melampaui batasnya, maka bentuknya akan tetap begini. Tapi kalau fluida kita ginikan sedikit aja ya, dia sudah. Itu beda utamanya. Jadi kalau solid dia bisa menahan ketika ada gaya, ketika kita ada stres gitu ya, maka dia bisa menahan untuk terdeformasi, untuk berubah bentuk, itu solid. Tapi kalau fluid tidak. Kalau kita apply saja sedikit aja kita geser begini, maka dia akan berubah bentuknya. Nah, yang lain apa bedanya? Solid, struktur partikelnya rapat. Ini yang menyebabkan dia ikatannya kuat sehingga dia tidak bisa mudah terdeformasi. Kalau liquid, dia sebetulnya partikelnya bebas. Dia bisa bergerak translasi, bisa jalan ke sana kemari, bisa berotasi, bisa bervibrasi. Bedanya sama gas apa? Jauh. Kalau gas itu jarak antar partikelnya jauh. Jadi yang disebut sebagai fluida itu liquid saja, gas saja, atau keduanya? Jadi kalau kita berbicara mekanika fluida, sebetulnya tidak hanya kita berbicara terkait liquid saja, tapi udara, gas itu juga termasuk mekanika fluida di dalamnya. Kita akan berbicara itu. Nah ini, kalau misalkan kita punya liquid, kemudian, nah ini bedanya liquid sama gas ya. Kalau kita punya liquid, kemudian diletakkan di dalam wadah begitu, maka dia akan membentuk free surface. Free surface itu batas antara fase liquid dan di atasnya ada udara. Itu namanya free surface. Kalau gas tidak, kita taruh gas di di wadah gitu ya, pasti dia akan menyebar kemana-mana kecuali kita tutup wadah. Nah ini adalah basic law, persamaan dasar, hukum-hukum dasar yang kalian akan aplikasikan nanti ketika menganalisa atau menyelesaikan masalah terkait dengan mekanika fluida. Yang pertama, konservasi massa, bahwa massa itu ke massa yang masuk akan sama dengan massa yang keluar. Kalau Newton law of motion, F sama dengan M kali A begitu ya. Cuma nanti mungkin akan dirubah dalam bentuk sekian sampai sekian turbulen, transisional, itu ada batasannya gitu. Nah, kira-kira mana yang baik? Laminar atau turbulen? Tergantung pemakaiannya. Kalau saya sedang mendesain sayap pesawat, maka yang saya pakai atau yang baik adalah aliran sayap pesawat laminar. Itu kenapa pesawat itu kalau pas badai tidak berani naik. Kalau sangat turbulen, ada yang namanya fenomena storm. Dia akan turun drastis koefisien liftnya sehingga gaya angkatnya hilang. Kalau gaya angkatnya hilang, maka dia jatuh. Jadi pesawat itu untuk dia naik itu hanya bergantung pada, sebetulnya hanya bergantung pada sayapnya. Yang paling utama ya sayapnya. Mesinnya untuk apa? Mesinnya itu untuk mendorong dia ke depan, bergerak ke depan saja. Kalau ada masalah di sayapnya, maka bisa drop sekali liftnya sehingga bisa jatuh. Tapi kalau kasusnya kita misalkan mixing di industri kan biasanya butuh pencampuran begitu ya. Justru yang dibutuhkan adalah aliran
steady itu dia cenderung tidak berubah. Tidak berubah. Misalkan saya punya satu titik di sini, kapanpun di titik ini, maka dia tidak berubah. Dia tidak berubah terhadap waktu dan terhadap posisi. Tapi kalau transient dia berubah. Jadi misalkan di titik ini, di titik sini kan berbeda pola alirannya, maka itu dia unsteady atau transient biasanya seperti itu. Nah, ini gambaran umumnya steady unsteady flow. Kemudian ada yang namanya compressible dan incompressible flow. Bedanya apa? Bisa dikompres dan tidak bisa dikompres, bisa dimampatkan dan tidak bisa dimampatkan. Kalau fluida bisa dimampatkan, yang awalnya volumenya 1 liter bisa saya mampatkan menjadi setengah liter. Maka apa yang berubah? Densitas. Masanya tetap sama karena massa conserve. Maka densitas yang berubah. Jadi fluida compressible itu adalah fluida yang massa jenisnya bisa berubah. Sedangkan fluida yang incompressible itu fluida yang massa jenisnya tidak berubah. Kalau air itu compressible atau incompressible? Air incompressible. Kalau gas itu compressible. Kalau airnya sudah dalam bentuk uap, Oke, jadi ini rangkumannya secara umum. Klasifikasi fluida itu ada implicit dan viscous dan implicit. Ini berdasarkan efek frictionnya, efek gaya geseknya. Kemudian ada internal versus eksternal, ini berdasarkan di mana sih fluida itu mengalir. Kemudian ada laminar turbulen, dan ada compressible dan non compressible atau incompressible, ini berdasarkan densitasnya. Kalau keterkaitannya terhadap waktu dan tempat itu ada steady dan unsteady flow. Oke, kemudian 1, 2, 3 dimensional flow ini berdasarkan dimensinya gitu ya. Kalau bergeraknya satu arah saja berarti dia satu dimensi. Kalau 3 arah berarti ya 3 dimensi. Kalau aliran di bawah pipa itu berapa dimensi? Di dalam pipa 1 dimensi. Oke, ini kontrol volume, sistem dan kontrol volume. Jadi sistem dan kontrol volume ini digunakan untuk menganalisa, jadi bagaimana kita membatasi batasan analisa kita sehingga tidak terlalu melebar, terlalu jauh. Nah, ini tadi kita sempat singgung bahwa fluida itu adalah kontinum. Jadi ketika kita menganggap fluida itu sebagai kontinum, maka kita anggap propertisnya sama di suatu ruangan. Kalau misal saya punya fluida di ruangan ini begini ya, maka propertis di ujung sana, di tengah sama. Kemudian jarak antar partikelnya sebetulnya kan tidak merata ya, terserah dia mau kemana kan partikelnya. Tapi kalau kita menganalisa sebagai kontinum, jarak partikelnya kita anggap sama dan tidak ada efeknya. Itu kontinum. Oke, kemudian ini terkait matematik modeling di engineering problem. Jadi secara umum ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan mekanika fluida itu bisa dilakukan secara eksperimental maupun analitik. Kalau eksperimental berarti kita lakukan percobaan di lab. Kalau analitik berarti kita lakukan kalkulasi. Nah, ini secara umum. Jadi modeling di engineering itu apa yang harus kita lakukan? Mulai physical problemnya itu harus kita identifikasi apa parameter yang penting, kita buat asumsi, kemudian kita cari kira-kira hukum apa saja yang bisa kita aplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan itu, dan itu diturunkan ke dalam bentuk differential equation. Kalian belajar CFD,
kalian harus modeling di awal. Kalian harus cari asumsinya apa. Saya harus pakai model yang mana. Baru setelah itu persamaan diferensial ini yang diselesaikan oleh CFD-nya. Jadi fungsinya CFD sebetulnya apa? Dia hanya solve differential equation-nya saja. Kalau kalian pendefinisian problem di awalnya salah, ya dia salah juga memprediksi. Itu kenapa kita penting untuk memahami teorinya sebelum kita pakai toolsnya. Oke, nah biasanya kalau kita melakukan analisa begitu, kita juga lakukan simplifikasi. Misal ini di case riset kami biasanya ya, kalau kita mau simulasikan turbin, nggak mungkin semur-mur bautnya itu saya simulasikan juga, akan menjadi semakin berat. Maka part-part yang tidak penting dihilangkan, disimplifikasi. Ini secara umum problem solving teknik. Pertama kita problem statement dulu, kemudian kita buat skematik. Ini tidak hanya dipakai untuk MATLAB. Biasanya semuanya nih, kalau kita ingin dengan mudah memahami problem, maka buat gambarnya, masukkan semua parameter yang diketahui di gambar tersebut. Kemudian kita buat assumption dan pendekatan, kemudian kita cari physical law-nya, kita define properties-nya, baru kita kalkulasi. Dari hasil kalkulasi itu yang kita analisa di step terakhir. Nah, begitu kira-kira perkuliahan kita hari ini. Mungkin kita lanjutkan minggu depan lagi dengan materi terkait dengan fluida statik. Kemudian terkait RPS, tadi saya lupa menyampaikan, RPS bisa kalian download di Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.